وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Kita lanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda kiamat, dan kita masih membahas tanda-tanda kiamat kecil. Di pertemuan yang lalu, berdasarkan hadis Nabi riwayat Muslim, ada keterangan dari Nabi SAW melalui Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah mengatakan di antara tanda akan datangnya kiamat yaitu munculnya sesosok atau sosok atau profil orang yang Rasulullah memberi gelar dengan nama Al-Jahjah. Al-Jahjah adalah gelar yang diberi oleh Rasulullah, dan kemudian Rasulullah juga memberi isyarat dia ini adalah sosok yang akan menguasai dunia, menguasai negeri-negeri muslim dengan tongkatnya. Kita sudah jelaskan panjang lebar di antara keterangan para ahlul hadis. Mereka menyebutkan kemungkinan yang dimaksud oleh Nabi ada sesosok yang akan menguasai negeri muslim, dan kalimat dengan tongkatnya menunjukkan ada pemaksaan, ada kekuasaan yang direbut, karena tongkat adalah lambang kekerasan. Begitu kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti Nabi kita pasti benar, dan itu pasti terjadi. Dan di minggu yang lalu kita mencoba untuk membaca keadaan apakah mungkin yang dimaksud oleh Nabi yaitu negara dikuasa yang mungkin saja sekarang tanda-tandanya Donald Trump itu mencoba menguasai semua negeri muslim, bahkan yang berada di Timur Tengah. Dan patut kita ketahui Bapak Ibu yang Allah muliakan, hampir semua negeri-negeri Islam yang berada di Timur Tengah itu di dalam genggaman Amerika. Bagi yang mencoba untuk melawan, tidak tunduk, maka satu persatu digulingkan presidennya. Dan ini terjadi Libya, Iraq, semua, bahkan yang tunduk kepada Rusia, artinya menjadi rival daripada Amerika, itu pun akan segera ditundukkan. Begitu mungkin maksud Nabi, wallahu a'lam. Yang pasti kiamat ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi. Baik, kita lanjutkan tanda berikutnya yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adamu qabuli as-sadaqah. Menjelang kiamat, sedekah tidak diterima lagi oleh sesama kita. Ya, jadi tanda-tanda kiamat itu ketika sedekah tidak mau diterima lagi oleh sesama manusia. Nah, tentu keadaan seperti ini menggambarkan ada keadaan atau kondisi yang membuat orang tidak mau terima. Kita lihat dulu apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Hadis dari Abi Musa al-Ash'ari dari Nabi SAW, Rasulullah berkata, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun, akan datang suatu masa, kata Nabi. Kalimat suatu masa tentu masa
setelah beliau, dan keadaan itu tentu yang dimaksudlah di ujung zaman. Apa yang terjadi? Yaitu yatufur rajul fihi bis-sadaqah min az-zahab summa la yajidu ahadan ya'khuzuha minhu. Akan datang suatu zaman, di penghujung zaman, di mana seseorang akan yatuf. Yatuf itu tawaf, artinya berkeliling-keliling dengan niat ingin memberi sedekah, dan sedekahnya bukan main-main, tetapi az-zahab, dia ingin memberikan sedekah berupa emas, berupa emas. Dan sayangnya setelah dia tawaf, arti tawaf berkeliling-keliling mencari orang yang mau menerima emasnya, la yajidu ahadan ya'khuzuha minhu, tidak satu pun mau menerimanya, tidak satu pun orang yang mau menerima sedekah darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yukthira fikumul mal, sampai engkau semua diperbanyak oleh Allah harta. Jadi tanda-tanda kiamat yang berhubungan dengan ini adalah keadaan manusia di saat itu melimpah ruah hartanya. Fayaqbidu hatta yahim rabbul mal, yahum rabbul mal man yaqbaluhu minhu sadaqah. Dan di saat itu orang-orang yang punya harta atau pemilik harta bingung kepada siapa dia akan berikan sedekah. Wa yad'a ilaihi rajul, ketika dia memanggil atau ingin menyerahkannya kepada seseorang, fayaqul, maka orang yang dia panggil itu berkata, la arubba li fi, aku tak membutuhkan lagi. Semua orang yang diberi mengucapkan, aku tak butuh uangmu. Jadi jemaah melakukan Allah, ini hadis-hadis, dan ada beberapa hadis lain yang senada yang menyebutkan tentang keadaan seperti ini, menjadi tanda bahwa kita telah berada di penantian menuju kiamat. Jemaah melakukan Allah, Rasulullah ingin mengatakan sesuatu di balik hadis ini. Yang pertama, kalau seandainya datang masa yang orang tak mau lagi menerima sedekah kita, maka berhati-hatilah. Dan kondisi orang tidak mau menerima sedekah itu ada dua. Kondisi pertama itu di saat iman sudah sangat bagus. Jadi iman seseorang itu bagus sekali sehingga dia tidak ingin menyusahkan orang lain, juga dia tidak ingin bergantung harapan pada manusia, dia hanya bergantung kepada Allah. Dan dia tahu betul tentang ancaman Nabi kepada orang-orang yang suka meminta-minta. Jadi iman bagus, mungkin kerana ilmu yang bagus, iman yang bagus, dan juga mereka faham Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang meminta-minta, jadi menjadi pengemis, meminta-minta di saat dia masih mampu untuk hidup, dia masih mampu untuk bekerja, apa kata Nabi? Nanti di hari kiamat seluruh pengemis, baik yang di lampu merah ataupun yang di luar sana, yang hidupnya bergantung, berharap dari belas kasihan orang lain, semua mereka kalau belum jatuh dalam keadaan darurat, tapi hanya sekedar menjadikan sebagai profesi, dibangkitkan hari kiamat dalam keadaan wajah mereka tidak berdaging, kata Nabi. Semua pengemis dibangkitkan wajahnya dalam keadaan tidak berdaging. Dan ini indikasi untuk memberitahu buruknya keadaan orang yang suka mengemis. Kenapa wajah yang tidak berdaging? Disebut oleh para ulama, sebagaimana dulu mereka tak malu wajah mereka tampakkan di hadapan orang dengan wajah memelas, mengetuk dari satu pintu mobil ke mobil yang lain, mengetuk-ngetuk pintu rumah orang
tak ada rasa malu pada wajahnya, bahkan diiringi dengan penipuan, membawa berkas, membawa proposal, gambar pesantren tertentu yang mungkin tidak yang sebenarnya, dan mereka masih terus melakukan kebohongan-kebohongan. Sebagaimana wajah mereka tidak punya rasa malu di dunia, begitulah Allah cabut daging di wajahnya. Jadi orang yang akan bangkit di padang mahsyar dengan wajah hanya berbentuk tengkorak adalah para pengemis. Jadi ini jangan fikir hanya pengemis-pengemis yang berada di jalan, Bapak Ibu. Kita ini kadang-kadang mental pengemis, walaupun baju kita Masya Allah luar biasa mewahnya, tapi mental pengemis kadang-kadang tak hilang. Sederhana saja, kita suka meminta, kita hanya ingin ditraktir, tak pernah ingin membalas untuk mentraktir orang. Siapapun yang pergi haji umrah, mulut kita tak pernah berhenti mengatakan, bawa pulang sesuatu ya, saya mohon kalau bisa air zam-zam lah 1 kilo aja, 1 liter saja. Ada yang minta bawa pulang sajadah Turki, macam-macam. Pokoknya orang-orang berhaji dan umrah asal mau pergi mencoba untuk melarikan diri darinya, terus meminta. Siapapun, ada orang pulang kampung, mau ke mana? Pulang ke Medan, oh titip ya di Ambon ya kalau boleh 1. Orang tak pulang tak enak. Ada yang lebih besar lagi kalibernya, Pak, membuat proposal di mana-mana, proposal ini, proposal itu, ya, tetapi tidak dia berikan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal. Kerjanya meminta-minta. Kalau hidup bertetangga, terus-terusan pinjam sendok ke tetangga, terus-terusan pinjam pisau. Kalau tidak pinjam pisau, pinjam talenannya, ya, jadi untuk kau bawang, kau domat, pinjamlah sebentar. Kalau ada acara, sudah berkali-kali pinjam piring orang, pinjam ini, pinjam itu. Cukup banyak sudah berkumpulnya sendok, pisau dan segala macam di rumah kita. Jadi memang mental peminta-minta, ya. Ini juga disebut pengemis. Jadi yang mau kita kasih tahu, ada 2 keadaan orang tidak mau lagi menerima sedekah. Keadaan pertama ketika iman sudah bagus, dan ini pernah terjadi di masa Umar bin Abdul Aziz di Bani Umayyah dengan khalifah yang paling amanah dan jujur. Beliau memerintah dengan iman, beliau memerintah dengan ilmu. Semua orang berlomba-lomba di masanya menghafal Quran, lalu mempelajari Al-Quran. Semua hidup ketika bangun pagi, pertanyaan mereka adalah, sudahkah engkau baca Quran hari ini? Sudah berapa juz engkau dapatkan hari ini? Itu hidup di masa Umar. Dan yang terjadi ketika zakat dibagikan, tidak satu pun orang mau menerima zakat di masa itu. Semua mengatakan, bawa saja ke tetanggaku. Yang tetangga itu ketika dibawa, dia mengatakan, bawa saja ke rumah sana, mereka lebih membutuhkan. Padahal mereka semua miskin, tapi tidak ada yang mau terima zakat, karena merasa saudaranya lebih miskin, tolong sana saja, kami masih mampu di sana saja. Begitulah iman ketika sudah mencapai pada puncak, merasa bahwa hanya Allah tempat mereka bergantung. Namun sayangnya, kemungkinan besar bukan keadaan ini yang dimaksud oleh Nabi di ujung zaman. Tapi bagaimana? Dari bahasa hadis tadi, Nabi mengatakan kondisi di ujung zaman orang tak mau lagi terima sedekah, yaitu bukan karena imannya, tapi karena melimpah ruahnya harta. Jadi Allah buka pintu-pintu rezeki yang menjadi ujian di saat itu. Orang hidup dalam bergelimang harta, gaji-gaji dinaikkan tentu dengan skenario Allah. Kemudian orang yang panen, Masya Allah, semuanya subur. Tapi itu semua mungkin terjadi di balik maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Kaya hampir semua orang. Di saat itulah ketika kita mulai menghantarkan sedekah, tidak ada lagi yang menerimanya, karena semua sudah kaya. Dan keadaan ini digambarkan oleh Nabi tadi dengan bahasa Allah buka pintu rezeki, lalu semua orang mulai mengatakan, aku tak membutuhkan hartamu. Semua orang punya uang. Nah, ini kalau keadaan ini sudah terjadi, tanda-tanda kiamat akan segera datang. Jemaah makan Allah, sebagai penutup tausiah singkat kita, sebelum keadaan sedekah kita tak lagi diterima, Nabi juga ingin memberi isyarat. Kalau belum terjadi hal seperti itu,
berlomba-lomba untuk memberi sedekah. Sebenarnya ketika kita memberi sedekah, salah satu konsep pemikiran kita yang salah apa? Kita mengira si miskin membutuhkan kita, padahal kitalah yang membutuhkan si miskin. Jadi perlu dirubah mindset kita. Jangan kira kita sebagai dewa penolong mereka, jangan kira bahwa kitalah pahlawan. Tapi karena keadaan adanya si miskin dan si fakir di sekeliling kita, kita masih ditolong Allah. Di balik kenyamanan hidup kita, kita masih mengharapkan keadaan mereka, berharap bahwa mereka menjadi jembatan kita menuju surga. Rasulullah SAW menyebutkan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas pernah silap mengatakan bahwa aku kaya, akulah yang paling kaya, dan akulah yang berjuang untuk mendapatkan kekayaan ini. Kira-kira begitu perkataan Sa'ad. Dan dia sebenarnya bukan ingin menunjukkan kesombongannya, dia ingin mengatakan alhamdulillah aku diberi kaya oleh Allah karena perjuanganku segala macam. Karena Sa'ad sahabat yang juga dijamin surga. Lalu Nabi menegurnya dengan mengatakan, innama tunsarun wa turzaqun, kalian itu masih ditolong Allah, masih diberi rezeki oleh Allah. Kenapa? Bukan karena perjuangan kalian, tapi keadaan fakir dan miskin yang berada di samping kalian. Karena adanya si fakir, adanya si miskin, makanya kalian masih hidup dengan nyaman. Kalau seandainya Nabi ingin mengatakan hari ini, wahai para PNS, wahai para pengusaha, P3K tidak usah kita masukkan dulu. Seakan-akan Nabi ingin mengatakan, kalian itu diberi gaji tiap bulan 7 juta, ditunjang sana, ditunjang sini, ditambah dengan tukit, ditambah dengan macam model, ada uang paket hari raya, macam-macam. Itu semua karena Allah ingin menguji kalian. Di antara kalian ada fakir dan miskin. Kalau kalian bersyukur, Allah tambah. Kalau kalian tak bersyukur, Allah hancurkan hidup kalian. Jadi jangan pikir kita ini hebat karena kita sudah selesai S2, S3, ya, lalu kita sudah menjadi seorang dokter, kita menjadi ini, menjadi itu, ya. Lalu kita merasa bahwa kita kaya karena itu. Tidak. Tapi kita dijaga Allah kekayaan kita selama kita masih menolong fakir dan miskin. Maka kita masih terlindung dari ucapan pendusta hari pembalasan selama kita masih menolong mereka. Jadi sebenarnya siapa yang butuh? Kita butuh mereka atau mereka butuh kita? Jawabannya, kita butuh mereka. Kalau mereka sudah tak ada lagi, fakir tak ada, miskin tak ada, sedekah, semua uang kita tak bernilai. Hidup hanya untuk kepentingan perut pribadi, tak lagi bernilai di sisi Allah. Hari ini Masya Allah, ketika kita memberi 10.000, dicatat oleh Allah 10 kali lipat. Ketika mereka tersenyum mendapatkan harta sedikit dari kita, lalu mereka kemudian mengatakan terima kasih banyak Pak, ya, alhamdulillah hari ini saya diberi. Ucapan-ucapan itu menggetarkan hati para malaikat. Tertulislah nama kita sebagai pemberi sedekah. Maka oleh karena itu, di saat Allah masih beri kesempatan, bersedekahlah. Karena penyesalan paling hebat yaitu orang-orang yang meninggal tanpa memperbanyak sedekah hidupnya. Surat Al-Munafiqun ayat 10 menyebutkan orang yang mau meninggal di saat sakaratul maut, kalau dia adalah orang yang pelit, maka dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, tundalah sebentar ya Allah, sebentar saja ya Allah. Seakan-akan dia mengatakan 5 menit, bentang ya Allah, 5 menit saja ya Allah, izinkan aku kembali berbicara. Akan kuberitahu kepada istriku, kuberitahu kepada anakku, nak, tolonglah ambil uang di ATM ayah, sedekahkan nak, berikan kepada anak yatim, berikan ke saudara-saudara kita yang miskin. Terus kita akan merencanakan itu. Sayangnya di bawah tiang infus kita tak bisa lagi bicara. Orang pun tak tahu apa yang sedang terjadi pada kita di saat perbincangan itu. Itu kalau orang-orang yang pelit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yuqashuha an-nafsi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga Allah dari sifat kikir, maka mereka lah yang paling beruntung di hari kiamat nanti. Jamaah makan Allah, ini menjelang Ramadan. Salah satu kemuliaan Ramadan adalah orang-orang yang berjuang habis-habisan dengan hartanya. Rasulullah sampai memberi penghargaan dengan mengatakan, man fattara sa'iman, barang siapa yang memberi makan orang berbuka puasa, yang
memberi makan orang berbuka puasa, kana lahu mislu ajrih, maka dia dapat pahala puasa orang yang berbuka dengan makanan yang kita beri. Jadi dikopi pahala mereka oleh Allah, dipaste ke dalam catatan amal kita tanpa mengurangi pahala mereka. Maka jemaah menekan Allah, berlomba-lombalah untuk bersedekah dalam Ramadan. Bertahun-tahun tak bosan-bosannya kami ingatkan, kalau perlu Bapak Ibu buatkan paket Ramadan. Buatlah paket Ramadan, berikan ke fakir miskin, utamakan saudara dulu, karena begitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu plastik mungkin ada minyak, gula, teh, mungkin 2 kotak, berikan, buat mereka tenang selama Ramadan. Maka semua apa yang mereka gunakan dengan fasilitas kita, pahalanya untuk kita, Pak. Dan jangan ragu kepada Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kepada presiden boleh ragu, Pak, tapi kepada Allah dan Nabi jangan ragu. Ketika mereka menggoreng sesuatu dengan apa yang kita beri, maka pahalanya untuk kita. Mereka buatkan teh ketika berbuka dengan gula yang kita beri, pahalanya untuk kita. Bukan pahala gula, bukan pahala teh, pahala puasa mereka. Mereka yang bertahan 13 jam, tapi pahalanya untuk kita, tanpa mengurangi pahala mereka. Itu maksud Nabi. Maka berlomba-lombalah dalam Ramadan. Ya, jadi jangan Ramadan itu menjadi ajang untuk hanya mengumpulkan uang masuk. Sebenarnya Ramadan itulah uang keluar yang habis-habisan kita lakukan. Begitulah kalau Allah masih memberi kesempatan bersedekah. Mudah-mudahan tausiah singkat ini memberi manfaat agar kita tidak terlambat untuk bersedekah sebelum datang waktu tidak lagi diterima sedekah oleh manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.